Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin, sayyidina wa nabiyina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa rahmanul qudusul ba'isul muqtadir, Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ilahi anta maqsudi wa ridhoka matlubi, atini mahabbataka wa ma'rifatak. Para pemirsa, sahabat, Ustadz Kampung DMT yang budiman, yang saya cintai dan Allah Ta'ala muliakan. Pertama-tama saya ingin berdoa dulu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, khusus untuk saya, umum untuk pemirsa semuanya. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehat dohir, sehat batin, dan mudah-mudahan kita semua diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua hajat-hajat kita mudah-mudahan dikabul, diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya insya Allah akan melanjutkan kajian masalah yang diharamkan atau yang tidak bolehkan kepada orang yang mempunyai hadas akbar. Yaitu hadas akbar itu hadas besar. Para pemirsa, sahabat Ustadz Kampung DMT yang saya hormati dan Allah Ta'ala muliakan, dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah saya akan menceritakan apa yang diharamkan kepada orang yang mempunyai hadas akbar. Seperti kata musonib, wa yahrumu bil haidi samaniyatu asya'a. Yang artinya Pak Kamim diharamkan kepada orang yang mempunyai hadas akbar, yaitu perempuan yang lagi haid ya, yang lagi datang bulan. Samaniyatu asya'a, 8 perkara. Jadi 8 perkara tidak boleh kepada wanita yang haid dilakukan. Kesatu, as-sholatu, yaitu haram bagi wanita yang lagi haid, yaitu sholat. Pardon, baik sholatnya sholat fardu. Sholat fardu itu Pak Kamim ada 2, ada fardu ain, ada fardu kifayah. Fardu ain seperti sholat lohor, asar, maghrib, isya, subuh. Itu fardunya fardu ain. Itu kalau orang yang lagi haid itu tidak boleh sholat. Kalau sholat hukumnya haram. Atau fardu ain, fardu kifayah. Kalau fardu kifayah Pak Kamim seperti nyolatin mayit. Nah, jadi kalau perempuan lagi haid, apabila ada yang meninggal, maka tidak boleh ikut nyolatin mayit. Walaupun yang meninggalnya suami tercinta. Kita punya suami meninggal, kita lagi haid. Walaupun suami kita, tetap kita tidak boleh ikut nyolatin. Atau saudara kita, mau kakak, mau adik meninggal, kita lagi haid, kita tidak boleh ikut nyolatin. Atau bapak, ibu, nenek, kakek, dan sebagainya. Itu tidak boleh. Walaupun orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang kita sayangi. Kalau kita lagi haid, mohon maaf,
ibu-ibu semuanya tidak boleh kita ikut nyolatin. Wakada sajatu tilawati wa syukri, dan haram tidak boleh bagi wanita yang lagi haid sujud tilawat dan sujud syukur. Mohon maaf, upamanya marmuah lagi haid, dia dapat rezeki yang tidak terduga. Kalau lagi haid maka tidak boleh sujud syukur. Kalau seandainya mau sujud syukur nanti aja apabila haidnya udah putus, udah adus ya, udah bebersih adus, nanti boleh. Kalau lagi haid, walaupun kita dapat rezeki sebesar apapun, kita tidak boleh sujud syukur. Cukup aja mengucapkan kalimat alhamdulillah, bersyukur kepada Gusti Allah dengan memuji. Atau sujud tilawat sama. Kalau kita lagi haid mendengar yang membaca ayat sajdah, kita tidak boleh sujud tilawah. Kedua, Pak Kamim, yang diharamkan bagi wanita yang lagi haid itu adalah wasaumu, puasa. Baik puasanya pardon, puasa fardu, awnaplan, atau puasanya Pak Kamim puasa sunat. Walaupun puasa sunat kalau lagi haid itu tidak boleh. Seperti puasa hari Senin atau puasa hari Kamis. Atau puasa Rayagung Pak Kamim ya. Puasa Tasu'a puasa Regung itu tanggal 8 dan tanggal 9 ya. Puasa apa namanya? Puasa disebutnya Tarwiyah Arfah, itu tidak boleh. Atau Muharram, itu tanggal 9, tanggal 10, Tasu'a dan Asyura. Kalau kita lagi haid, perempuan itu tidak boleh puasa. Kalau umpamanya puasa wajib seperti apa? Seperti puasa Ramadan, itu tidak boleh. Jadi kalau seandainya wanita yang lagi haid Pak Kamim dia niat puasa Ramadan, maka itu haram. Bagaimana kalau seandainya perempuan yang lagi haid dia tidak niat puasa, tetapi dia tidak makan, tidak minum, maka itu tidak haram Pak Kamim. Boleh-boleh aja tidak makan, tidak minum, tetapi tidak niat puasa. Yang tidak boleh itu kita niat puasa itu. Walaupun kita lagi haid, mohon maaf ya ibu-ibu ya, kita lagi bulan Ramadan, kita gak puasa karena kita haid. Walaupun kita gak puasa, tetapi kita harus imsak. Imsak itu kayak seperti orang yang lagi puasa. Puasa tapi kayak orang yang tidak puasa, tidak makan, tidak minum. Karena menghormati kalau punya suami yang lagi puasa. Atau menghormati anak kita yang lagi puasa gitu. Karena kalau kita mentang-mentang lagi haid gak puasa, metis ya, nyeblak gitu ya, makan gitu ya. Kadang-kadang anak yang nggak tahu mau ikutan gitu ya. Jangan gitu. Kita harus bijak ya. Walaupun kita tidak puasa, tetapi kita harus bijak. Dan kalau seandainya kita lagi haid, mohon maaf ya, kita tadi tidak puasa, tetapi nanti kalau seandainya udah bulan Syawal, itu puasa yang waktu kita tidak puasa itu wajib diqodho. Wajib qodho. Jadi jangan sampai kita tidak puasa waktu Ramadan karena haid, pas nanti bulan sudah lebaran kita tidak qodho. Harus qodho gitu ya. Harus qodho. Kalau haidnya 7 hari, berarti puasanya 7 hari. Maka qodhonya juga 7 hari.
Kalau masalah kodo puasa bisa berturut-turut, kita laksanakan kodonya Pak Kamim, atau dicicil. Nah, dicicil. Sehari puasa enggak, nanti lagi sambung lagi ya gitu ya. Nanti kalau kita waktu sambung lagi enggak apa-apa. Atau sambil apa? Sambil niat puasa itu puasa Syawal, nyawalan ya, boleh. Nah, tapi kalau kita niat kodo bulan Syawal, maka kodo kita terlaksana puasa Syawal laksana. Jadi wajib kapi gawe kalau bahasa sunat kapi lampah kalau kita niat kodo. Tetapi sebaliknya Pak Kamim kalau niat puasa sunnah, puasa Syawal, maka puasa Syawalnya jadi, tetapi kodo tetap tidak bisa, harus kodo lagi. Jadi wajibnya tidak kapi gawe, harus kodo lagi gitu. Jadi alangkah baiknya kalau kita punya puasa kodo, maka niat kodo, jadi kodo kapi gawe, sunat kapi lampah. Kalau sholat, kalau umpamanya kita lagi head, nah, kita tidak boleh sholat. Kalau sholat yang kita tinggalkan waktu head itu tidak wajib kodo. Nah, jadi bedanya gitu. Kalau puasa wajib dikodo, kalau sholat tidak wajib dikodo. Karena apa? Sholat tidak wajib dikodo. Karena apa? Kami kalau sholat terlalu banyak. Kasihan. Karena kalau seandainya kita head, perempuan head. Ya kalau umpamanya headnya galibnya biasanya 7 hari. Kalau 7 hari. Kalau sehari itu sholat itu yang wajib 5 waktu ya. Kalau 5 kali 7 berapa? Pak Kamim? 35 waktu itu berat juga ya. Berat gitu ya. Nah, tapi kalau puasa karena diadakannya puasa itu 1 tahun sekali, sebulan sekali ya. Nah, jadi ada keringanan gitu. Maka puasa itu wajib dikodo. Tetapi catatan, mohon maaf, kalau seandainya, mohon maaf, marbu'ah, contoh ya Pak Kamim supaya lebih jelas, marbu'ah. Upamanya hari Senin duhur belum sholat duhur. Nah, dia datang bulan head. Nah, lalu hari Minggu depannya darahnya udah putus. Nah, lalu dia diwajibkan apa? Susuci, artinya adus, mandi besar. Nah, maka sholat yang hari Senin duhur itu wajib dikodo. Karena apa? Karena dia udah masuk waktu sholat hari Senin duhur, dia tidak cepat-cepat sholat. Dia keburu datang bulan. Maka hari Senin itu yang duhur itu wajib dikodo. Jadi kalau yang lainnya seperti asar dan seterusnya itu tidak wajib dikodo. Yang wajib dikodo itu duhur, karena dia udah masuk waktu duhur, dia tidak cepat-cepat sholat. Kalau seandainya upamanya putus headnya itu, darah headnya itu Pak Kamim hari Minggu asar. Nah, asar sekitar upamanya jam 5. Nah, jam 5 itu masih ada waktu untuk sholat ya, untuk kita suci, mani besar ya. Nah, tapi itu marmu'ah tidak cepat mani. Dia ke warung dulu, beli bakso dulu ya, makan dulu. Waktunya habis sampai jeder waktu maghrib. Maka dia nanti wajib adus maghrib, maka yang asar itu wajib dikodo. Kenapa? Karena dia udah putus darah headnya, dia tidak cepat-cepat mandi besar, dia beli bakso dulu, makan dulu, metis dan sebagainya. Habis waktunya keburu habis,
maka itu waktu yang itu wajib diqodho. Jadi harus diketahui, mohon maaf, yang tidak wajib diqodho itu yang sholat yang lainnya. Tetapi yang tadi kalau waktu hari Senin itu yang pertama lohor itu wajib diqodho. Yang terakhir kalau kita tidak keburu sholat maka itu wajib diqodho. Yaitu mudah-mudahan ada berkah manfaatnya, khusus untuk saya, umum untuk pemirsa, sahabat DMT, Ustadz Kampung DMT. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, hudma sofa dan makadar. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.